Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ilyas atau bisa dipanggil Kayas. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana membuat gambar bercerita. Nah, untuk membuat gambar bercerita, sebelum itu kita harus tahu nih, apa sih arti dari gambar bercerita itu? Nah, pasti teman-teman udah ada yang tahu. Nah, yang belum tahu bisa dengarkan. Gambar bercerita adalah sebuah kisah atau narasi atau bisa disebut sebagai alur pada gambar tanpa adanya kata-kata. Jadi, bisa kita buat gambar tanpa kata-kata tetapi mempunyai alur cerita dan mempunyai makna atau pesan pada gambar itu. Jadi udah pada tahu ya. Untuk membuat gambar bercerita, teman-teman membutuhkan alat dan bahan. Nah, kita cek ya, alat dan bahannya. Kita membutuhkan kertas dengan ukuran A4 atau A3. Kemudian kita butuh alat tulis, pensil, penghapus, maupun spidol. Dan jangan lupa kita juga pasti membutuhkan alat untuk mewarnainya. Bisa dengan krayon atau pensil warna. Kali ini kita mau belajar pakai krayon. Setelah teman-teman mempersiapkan alat dan bahannya, selanjutnya kita mulai menentukan tema gambar bercerita kali ini. Temanya adalah semangat belajar saat pandemi. Setelah kita tahu tema apa yang telah ditentukan, kemudian kita mulai mencari ide nih, apa yang akan kita tuangkan pada gambar, apa yang mau kita sampaikan, dan gambar apa aja yang harus ditonjolkan atau yang ada pada karya kita. Oke, langsung aja kita persiapkan pensil dan penghapus terlebih dahulu. Nah, belajar di saat pandemi itu berarti belajarnya di rumah. Jadi, kali ini kita mau membuat suasana belajar di rumah dengan girang, semangat. Kita buat seorang kakak laki-laki. Kita buat sketsanya seorang kakak laki-laki sedang belajar. Nah, belajar di rumah menggunakan laptop karena secara online ya. Kemudian di sini semangat belajar menggunakan, kita buat buku. Nah, bukunya. Nah, setelah si kakak ini biar tidak sendiri, kita tambah gambar si adik perempuan. Nah, menemani kakak, tapi adik ini tidak mengganggu. Nah, si adik juga belajar. Kita buat dia sedang melakukan aktivitas berkesenian, bermain gitar. Nih, belajar seni musik. Oke. Kemudian ada anggota keluarga yang lain, ibu. Nah, ibu pun sedang memasak di rumah sambil membantu kakak jika ada pertanyaan atau kendala apa yang dihadapi saat belajar. Nah, walaupun sambil memasak. Kita buat detail semua apa yang akan kita tuangkan pada gambar, pada karya kita. Keadaan rumah, kemudian si adik selesai dengan tugas melukisnya. Nah, adapun anggota keluarga yang lain, ada kucing.
di sini menemani. Setelah teman-teman selesai buat sketsanya pakai pensil, bisa lanjut kita tebalkan menggunakan spidol. Nah, kita tebalkan satu persatu objek gambar yang sudah kita buat. Fungsinya apa ya kita tebalkan pakai spidol? Fungsinya agar kita tahu batasan mana gambar yang harus kita warnai dan tentunya terlihat lebih jelas. Kita buat detail juga sesuai apa yang kita gambar. Nah, kalau semuanya sudah ditebalkan dengan spidol, sisa-sisa pensilnya kemudian kita hapus agar tidak ada bekas-bekas pensil pada gambar kita sebelum kita masuk ke tahap pewarnaan. Setelah semuanya sudah dihapus, lanjut kita ke tahap pewarnaan. Pewarnaan kali ini kita menggunakan krayon. Kita siapkan warna merah untuk bajunya menggunakan krayon. Pelan-pelan kita warnai dan kita berikan teknik-teknik gradasi, teknik pewarnaan dengan satu warna, dengan campuran warna dan lain sebagainya sampai selesai, sampai semuanya sudah penuh dengan warna. Teman-teman, selesai sudah mewarnainya, semuanya sudah detail, semua warna gradasi dan lain sebagainya sudah selesai. Nah, bisa dilihat pada gambar ini itu apa aja sih cerita atau alur atau narasi yang diterangkan sama gambar ini, pasti teman-teman juga udah tahu ya. Ini ada seorang kakak yang sedang belajar menggunakan laptop, ada seorang adik yang menemani kakak belajar. Adik pun belajar menggunakan gitar, belajar kesenian, seni musik. Kemudian ada kucing juga ikutan ngumpul dan ada ibu yang sedang memasak sambil menjawab pertanyaan si kakak, dan berbagai macam suasana yang dihadirkan pada gambar ini. Suasana di dalam rumah. Dan itulah tadi rangkaian bagaimana cara membuat gambar bercerita. Dari mulai kita mencari temanya, kemudian membuat sketsa menggunakan pensil dan ditebalkan menggunakan spidol sampai ke tahap pewarnaan dan sampai jadi seperti ini. Nah, kali ini kita kasih judul ceritanya, gambar ini judulnya tentang senangnya belajar di rumah. Oke, untuk bagaimana cara detail membuat gambar bentuk dan pewarnaan serta teknik-teknik pewarnaan nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman, semangat belajar, semangat berkarya. Jangan lupa tetap berkarya di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.